Kita tahu ghibah yang berbungkus nasihat, sebenarnya saya itu bagi nasihat kamu saja. Padahal dia menghibah, padahal itu adalah ghibah. Dia katakan nasihat, makanya disebut dengan nasihatun iblisiyah. Dulu iblis juga bagi nasihat, makanya disebut dengan nasihat iblisiyah. Makanya kita tak susah cerita orang lain. Baik, kita kembalikan kepada tajuk pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wat-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tini wa zaitun, apa maknanya? Demi buah tin dan demi buah zaitun. Buah ini di mana tumbuhnya? Di Syam. Hukum asalnya, kalau sekarang di mana-mana boleh, tapi hukum asalnya buah ini adalah buah milik orang-orang sana, orang-orang Syam. Maknanya Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, yaitu karena ada Al-Aqsa di dalamnya. Berarti seolah-olah ini menunjukkan masjid Aqsa. Taib. Wa turi sinin, apa makna wa turi sinin? Bukit Tur. Bukit Tur itu di mana? Tur Sina. Kita tahu Bukit Tur Sina di mana lokasinya? Nanti kita tengok kharitah, peta di mana Tur itu dia berada. Taib wa hadzal baladil amin, dan ini adalah daerah yang amin. Apa maknanya? Makkah dan Madinah. Sehingga di antara salah satu nama Makkah Madinah yang sama. Makkah Madinah punya nama lain yang tak sama, tapi yang sama al-balad, al-amin, al-qaryah, al-qura, Ummul Qura, Al-Asimah. Itu semuanya adalah nama-nama Makkah dan Madinah yang sama. Al-Mahfuzah, Al-Habibah. Siapa yang hafal? Ini nama-nama Makkah, kesamaan nama Makkah dan Madinah. Salah satunya adalah Al-Balad, yang kedua adalah Al-Amin. Baik, kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena ditafsirkan dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Balad, la uqsimu. Kemudian apa sambungannya? Sambungannya, wa anta la uqsimu bihadzal balad. Sambungannya, wa anta, apa makna anta? Kalau tak tahu makna anta ni tak pernah datang ke Arab ni. Apa makna anta? Kamu. Kamu ini kira-kira untuk siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi maknanya Allah sebut dengan kalimat al-balad, kemudian Allah sebut dengan Nabi. Maknanya itu kampung Nabi. Kampung Nabi itu mana? Makkah atau Madinah? Dua-duanya. Kampung Nabi itu Makkah juga, Madinah juga. Makkah tempat Nabi lahir, Madinah tempat Nabi wafat. Jadi kampung Nabi Makkah dan ya, dan selesai. Tidak ada maksud negeri yang lain selain daripada dua negeri ini. Baik, silakan. Tadi Fatul Islam itu sekolah, karena kita ada sebagian kita ingin pulang, dan kita selalu mengatakan di Fatul Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji orang yang haji dan umrah, yaitu harus kita ingat. Allah memuji orang yang mabrur dan mabrurah. Yang dipuji itu orang, bukan orang haji. Orang haji itu tak ada pujiannya. Orang umrah juga tak ada pujiannya. Tapi yang dipuji itu adalah yang mabrurnya atau mabrurahnya. Nah, mabrur dan mabrurah itu ikhwatul Islam baru kita nampak setelah kita meninggalkan tanah haram. Di sini beribadah senang atau sulit? Senang. Sholat subuh tidak bisa duduk di sini. Tapi kalau di kampung jam segini kita di mana? Di kebun, di sawah, di mana-mana. Bahkan ada yang masih tidur. Kita tak hindari, tak pungkiri ikhwatul Islam. Nah, maknanya beribadah di sini Allah bagi kemudahan. Beribadah di kampung halaman perlu perjuangan. Mabrur itu nanti dilihat sepulangnya kita dari sini, bukan di sini. Di sini belum lagi ada haji mabrur, belum lagi ada umrah mabrur, belum. Startnya nanti pas kita naik pesawat, kapal terbang. Pas di kapal terbang, waktu sholat kita lewat tidur, tanda awal tak mabrur. Bukan senang ya, kalau lisan dapat mabrur tak senang. Karena mabrur itu pahalanya surga. Apakah kita masuk surga dengan 5 hari kita beribadah? Atau maksimal kita duduk di sini 40 hari? Apakah 40 hari? 40 hari kita beribadah sini langsung masuk surga? Berarti kalau kita nak masuk surga, orang-orang kaya saja masuk surga, pergi 40 hari ke Mekah Madinah, beribadah selesai? Tidak demikian. Agar kita tahu haji itu adalah mereka yang mabrur, yang dipuji. Semua keutamaan haji pasti ada kalimat mabrurnya, pasti. Begitu juga di umrah. Nah, mabrur itu artinya orang yang selalu melakukan kebaikan dalam hidupnya.
Awal mula tanda mabrur nanti kalau kita naik kapal terbang nak pulang, masih salat atau tak salat, masih baca Quran atau tidak, yang perempuan pakai tudung atau tidak, kita masih sanggup berdoa atau tidak, menangis atau tidak. Kalau benda-benda ini masih boleh kita buat, bergembiralah dengan mabrur dan mabrurah. Dan semoga Allah bagi kita haji mabrur. Mabrur itu artinya adalah selalu beribadah. Itulah maknanya istiqamah. Beribadah di tanah haram Makkah, Madinah senang. Tapi kalau sudah mulai di kampung amalan, banyak cabarannya, tantangannya. Orang yang berbuat baik, kalau nanti kita pulang ke kampung halaman, kemudian kita mulai rajin ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, pasti banyak kawan-kawan cakap sama kita, tumben rajin sangat nak jadi ustaz ya. Atau ada perubahan. Orang berbuat baik itu ikhwatul Islam banyak ujiannya juga. Paham? Dulu kita masih sempat sering-sering duduk di kedai kopi. Sekarang sudah mulai rajin-rajin mengaji, baca Quran, ingin meninggal dalam keadaan baca Quran, ingin meninggal dalam keadaan pandai menghafal Quran. Maka banyak kawan-kawan, kenapa kamu berubah? Betul kita harus berubah. Dan itulah haji mabrur, membuat kita berubah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu tak boleh kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah. Makanya di antara salah satu yang harus kita lakukan di ikhwatul Islam, sebenarnya banyak tugas kita ya. Orang yang pulang haji itu apa doa biasanya? Apa doa orang pulang haji? Ini kalau tak hafal doanya tak boleh pulang ya ikhwatul Islam. Apa doa orang yang pulang haji? Kita kan banyak nak pulang lagi. Hari ini ada yang nak pulang, esok ada yang nak pulang, esok lusa ada yang nak pulang. Kalau tak apa tak boleh pulang. Yang pertama ikhwatul Islam minimal ya. Yang pertama ini yang senang, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Selalu bertasbih dan selalu beristighfar. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini senang. Tapi yang kedua, ini mesti yang harus kita ingat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Semua kita hafalkan? Taibun, abidun, li rabbina habidun. Sudah hafal atau tak hafal? Tak hafal tak boleh balik. Siapapun yang balik dan dia tak hafal, saya doakan balik lagi. Baik, kalau saya hafal atau tak hafal? Hafal atau tak hafal? Artinya ya Allah, kami akan selalu beribadah kepadamu, kami akan selalu memujimu. Di mana-mana pun kami berada, kami akan selalu memujimu. Mau di sini, mau di kampung halaman, karena kami ingin wafat dalam keadaan memujimu. Kami ingin wafat dalam ibadah, kami ingin wafat dalam keadaan sholat, kami ingin wafat dalam keadaan baca Quran. Bukan itu yang kita inginkan? Itulah istiqamah. Istiqamah itu maknanya diambil dari kata qama. Qama itu hukum asalnya berdiri. Maknanya berdiri kuat beribadah kepada Allah di mana-mana sahaja. Dan itu cabaran paling kuat di kampung halaman. Kalau di kampung halaman kita masih bisa baca Quran, bersyukurlah. Itu tanda haji mabrur. Kalau Quran tak lagi kita buka 1 minggu, tak pernah buka Quran 1 minggu, maka tanda haji tak mabrur. Kalau dia tak mabrur, maka datang lagi ke sini supaya dia dimudahkan lagi untuk berbuat beribadah. Kita tak dituntut banyak beribadah ikhwatul Islam. Di sini kita kuatkan baca Quran berlama-lama. Kenapa? Karena kita masuk sholat subuh saja kita datang pukul 3. Dari pukul 3 sampai pukul 4 bolehlah kita baca 1 juzuk, setengah juzuk. Tapi kalau di kampung halaman kita datang subuh pukul berapa? Menjelang azan atau pas iqamat. Artinya ya kalau Islam kita tak mungkiri sesiapapun. Kita, saya, anda, kita semua. Demikian keadaannya. Tapi kita tak dituntut 1 juzuk, kita dituntut 1 ayat, 2 ayat. Boleh baca 1 ayat, 2 ayat, itu mabrur namanya. Banyak dalam beribadah, tak mungkin kita bisa berbuat banyak sebagaimana kita berada di tanah haram Makkah Madinah. Makkah Madinah ini barokah. Kemudian kita di sini tujuannya untuk beribadah, tak ada yang kerja di sini. Fokus beribadah 40 hari kita berikan semua waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus beribadah, bukan untuk main-main, berdoa, bermunajat, menangis, memohon, meminta, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di kampung halaman, kita banyak kegiatan, urus anak, urus keluarga, urus kerja, urus semuanya, tak ada masalah. Karena mengurus itu semua bagian daripada ibadah. Tapi Quran jangan tinggal walau 1 hari itu 1 halaman. Di sini kita sholat tahajud 11 rakaat, sholat duha 11-12 rakaat. Alhamdulillah. Di kampung halaman minimal sholat malam 1 rakaat minimal. 1 malam 1 rakaat boleh ke tak boleh kira-kira? 1 rakaat. Tak sampai 5 menit. Kalau tak sanggup di akhir malam, di awal malam. Misalnya nanti di akhir malam macam saya tak bangun.
Tapi makanya dia solat lepas isya, contoh lepas isya setelah solat sunnah dia solat 1 rakaat. Boleh kita lakukan semuanya, itu baru mabrur. Di sini kita berdoa hari-hari, di kampung halaman lupa berdoa, tanda tak mabrur. Maka berdoalah, walau sedikit. Karena di antara tanda orang yang mabrur, mereka selalu berdoa di mana-mana saja, bukan hanya di Mekah Madinah. Karena Allah akan kabulkan doa kita dimanapun kita berada. Haitsu wujida qalbuk. Doa itu dikabulkan bukan hanya tempat sahaja, paham? Oh, tempatnya mulia doa dikabulkan, belum tentu. Doa itu dikabulkan ikhwatul Islam sesuai di mana hati kita berada. Haitsu wujida qalbuk. Kadang-kadang kita berada di kampung halaman tapi kita dapatkan hati tiba-tiba khusyuk dalam berdoa. Baru kita mengatakan ya Allah, kita menangis, kemudian berdiri buruk. Itu tanda doa dikabulkan dimanapun kita berada. Kemudian begitu juga di sini kita menangis, di kampung halaman tak pernah menangis. Kita menangis di sini berkali-kali, berhari-hari menangis, di kampung tak pernah. Itu tanda mabrur. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu doa yang ini doa lagi ya, doa yang diajarkan dalam agama, Allahumma inni a'udzubika minal hauli ba'dal qaul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ketika Engkau berikan kemudahan aku untuk beribadah, kemudian tiba-tiba aku tak lagi mau beribadah. Baru kemarin kita menangis, ya Allah ampunkan dosaku, pas di kampung halaman seolah-olah tak kenal masjid, tak kenal Quran, lupa berdoa, semua dibuat lagi seperti dulu. Maka itu disebut dengan istiqamah. Jadi untuk istiqamah itu ikhwatul Islam tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berharap berdoa kepada Allah. Makanya salah satu kiat ini, salah satu contoh saja. Ada salah satu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat ini masih muda lagi. Kemudian ikhwatul Islam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'adz, inni la uhibbuk, aku cinta kepadamu, fala tad'anna dubur kulli salah. Jangan pernah kau tinggalkan setiap selesai salat. Maknanya sebelum salam, jangan pernah tinggalkan doa ini. Doa semua kita hafal, tapi lupa kita buat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadah. Bila kita baca doa ini sebelum kita salam dalam salat wajib secara khusus. Dalam salat sunnah boleh juga kita buat. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat ini atau di dalam doa ini artinya a'inni. Apa makna a'inni? A'inni artinya bantu aku untuk beribadah. Kalau Allah tak bantu kita beribadah, kita tak akan sanggup beribadah kepada Allah. Makanya kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tak akan sanggup beribadah. Makanya Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu aku berzikir, bantu aku bersyukur, bantu aku beribadah. Kenapa harus selesai salat? Karena salat itu tanda mabrur atau tak mabrur. Salat itu ibadah Islam kan 5 kali sehari semalam. Dan salat itu adalah ibadah yang tersulit. Karena sering subuh mengantuk, zuhur kerja, asar penat, maghrib jalan-jalan, isya lelah. Jadi bila ada lagi kita nak salat? Dan itu kita rasakan. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah. Makanya setiap akhir salat seolah-olah kita berdoa, ya Allah bantu aku. Kita salat subuh baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seolah-olah bantu aku untuk salat zuhur. Pas salat zuhur bantu aku untuk salat isya, asar. Pas asar bantu aku untuk salat maghrib. Pas maghrib bantu aku untuk isya. Isya bantu aku untuk subuh. Sehingga pada akhirnya kita berputar antara salat dan salat. Itulah yang mabrur. Itulah yang istiqamah. Karena tanda inilah tanda yang seorang muslim dan seorang lelaki ikhwatul Islam usahakan di masjid atau di musalla, jangan di rumah sendiri, kecuali kalau rumahnya masjid. Boleh kan sholat di rumah kan? Kalau rumahnya atau rumahnya musalla. Makanya kalau ingin tak jauh-jauh, ada yang punya rumah buat musalla sampai rumah. Masjid jauh Ustaz, sulit soal, buat musalla masjid sampai rumah dia. Kalau perlu separuhnya dibagi dua, separuh masjid, separuh rumah. Senanglah dia nak soal jemaah. Artinya ikhwatul Islam itu adalah tanda mabrur. Makanya kalau di sini kita rajin soal 5 waktu, di kampung halaman masih sanggup atau tak sanggup? Semoga Allah bagi kemudahan dan semoga Allah tolong kita untuk selalu beribadah, dan semoga kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah, dan itulah lahir daripada istiqamah. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, singkat saja,
Kejar ya, silakan. Ruqyah, ruqyah atau ruqyah? Ruqyah, baik. 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 Alasannya, tadi kita sebutkan pertanyaannya, ruqyah itu dianjurkan kalau kita yang bagi, tapi kalau meminta tidak dianjurkan. Alasannya senang saja, Pak Islam. Karena dikala kita minta ruqyah kepada orang lain, apalagi ustaz yang terkenal, yang baca Quran, yang ini, karena ada namanya raqi, maka dikala kita mengatakan tolong ruqyah saya, kira-kira tawakal kita sudah terbagi atau tidak? Itu dia. Tawakal kita kepada Allah sudah mulai terbagi. Allah tak ingin terbagi, Allah ingin semuanya mengadu kepadanya. Makanya kita biaskan kepada apapun, Allah tak ingin hati kita terbagi, Allah ingin hati kita semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Itu makna daripada tak boleh. Bukan tak boleh ikhwan Islam, kalau ada yang minta ruqyah, dia tak salah, maknanya boleh. Hukum paling mentoknya itu adalah makruh, bukan berarti berdosa. Bukan berarti berdosa. Makanya bagi yang biasa ruqyah, jangan sampai kawan minta ruqyah tapi dia yang tawarkan untuk meruqyah. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa di antara kalian man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Sesiapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya maka lakukanlah. Tak jelas ya? Tak terakhir, silakan. Tata cara soal jenazah. Kita masih haram. Baik. Baik, apakah dia dulu atau jenazah dulu yang kedua? Baik, ikhwatul Islam. Ada dua soalan tentang masalah sholat jenazah dan semoga bisa memberikan manfaat. Jawaban singkat. Yang pertama, biasanya kan di sini kan kita sholat jenazah 5 kali kan? Setiap sholat kita sholat jenazah. Apakah kita sholat sunat dulu atau jenazah dulu? Jawabannya ikhwatul Islam, apabila ada dua ibadah yang satu waktu, maka dulukanlah ibadah yang sempit waktunya. Contoh misalnya, kita masuk Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba, kan masuk Masjid Nabawi kan kita masih salat. Baik, tiba-tiba dikala kita nak salat Allahu Akbar, muazzin mengumandangkan azan Allahu Akbar. Kita jawab azan dulu atau salat dulu? Jawab azan dulu atau salat dulu? Salah. Jawab azan dulu atau salat dulu? Salah juga. Jawabannya jangan terlambat. Paham sampai di sini Pak Rizal? Itu jawabannya. Karena kalau kita tak terlambat, kita bisa dua-duanya. Tak mesti soal ini ada. Baik, kalau sekiranya kita terlambat, kalau qadar Allah terlambat, kemudian dikala azan dan salat yang kita dahulukan waktu sempit. Mana waktu yang sempit? Azan ini boleh diulang lagi atau tak boleh? Waktunya sempit. Salat sunnah boleh lagi diulang atau tidak? Berarti dahulukan yang waktunya sempit. Nah, sekarang kita contohkan, nanti kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kita sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini kita ragu, tunggu jenazah atau tidak? Mana yang harus kita dahulukan? Yang waktunya sempit, mana waktu sempit? Jenazah ini kalau kita sudah sholat, kalau sudah sholat jenazah, jenazahnya ke mana? Apakah ada bisa diulang lagi jenazahnya, sholat jenazah? Sedangkan sholat sunnah, masih lapang waktunya. Berarti kaidah dalam ibadah dahulukan yang waktunya sempit kalau sekiranya dalam satu waktu. Kemudian soal yang kedua, apa tadi soal kedua? Jenazah? Salat jamaah. Jamaah dulu atau? Sama jawabannya. Dan di antara salah satu yang sunnah mahjurah. Mahjurah itu sunnah yang boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka menganggap kalau salat jamak dan qasar itu misalnya nanti zuhur dan asar kita nak jamak karena pukul 3 atau pukul 3.30 atau pukul 4 pas kita nak berangkat, sehingga nanti kita jamak. Contoh misalnya jamak itu ikut Islam, tak mesti zuhur kemudian langsung asar, tak mesti. Zikir dulu, tak ada masalah. Setelah zuhur 2 rakaat duduk kejap, kemudian setelah itu baru iqamat, kemudian langsung, setelah itu baru asar. Paham sampai di sini? Kita kan biasanya salat langsung cepat, nanti terputus. Dari mana kalimat ini muncul? Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala menyebutkan lau kuntu musabbihan la asmantu. Masalahnya berasal dari hadis ini.
salah paham dalam masalah hadis ini. Lau kuntu musabbihan la asmamtu. Kalau aku bertasbih aku akan sempurnakan. Tasbih itu apa maknanya? Tasbih itu maknanya salat sunnah, bukan bertasbih. Maknanya berarti boleh bertasbih di antara salat jamaah, paham? Boleh berzikir, tak ada masalah. Contoh misalnya kita salat zuhur, kemudian salat jenazah. Dan misalnya kita masih jenazah dulu, tak ada masalah. Kita langsung lagi setelah asar, setelah itu tak ada masalah. Paham sampai di sini ya Pak Rizal? Karena hadis Umar ini, lau kuntu musabbihan la asmamtu, maknanya kalau aku salat sunnah, maka lebih bagus aku menyempurnakan salat. Artinya orang yang salat jamak dan qasar jangan lakukan salat sunnah. Paham? Makanya di sini kalau kita safar, kita jamak dan qasar atau tidak? Jangan, karena kalau kita jamak dan qasar tak boleh kita salat sunnah. Padahal tujuan awal kita tangan kita ke sini adalah untuk memperbanyak ibadah salat. Paham atau tak paham ni? Macam tak paham nak tutuplah dulu. Nanti kita sama lagi Puan Rizal. Sampai di sini pembahasan bisa kami lanjutkan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau nasihat-nasihat yang salah kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Dan kita berharap berdoa meminta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami semuanya. Berikan keberkahan dalam hidup kami, berikan kepada kami kemudahan dalam setiap urusan, panjangkan umur kami dalam ketaatan dan keistiqamahan, berikan kepada kami keikhlasan dalam ibadah, istiqamah dalam agama, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada di antara kami yang ingin pulang ke kampung halaman, mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, terima amal ibadahnya, kabulkan doa-doanya, berikan kesehatan kepada dirinya dan kepada keluarganya, berikan kepada kami kesempatan berkali-kali untuk selalu datang ke tanah suci. Amin.